Dari Temanggung untuk Indonesia, David Karindra dan Sudut Pandang masih bersama dengan Anda dan masih menyapa Anda hingga selesai acara nanti. Ya, kita masih memperbincangkan tentang serunya rumah belajar dan juga pengalaman Mbak Tika sampai dengan hari ini dalam apa sih serunya dengan melakukan sistem pembelajaran daring, terus juga dengan kewirausahaan mata pelajaran yang dipegang oleh Mbak Tika. Sekarang kita berbicara tentang sahabat rumah belajar. Kita tahu sebelumnya kan ada Mr. Klik yang memang sangat sukses dan jadi pembicaraan di mana-mana ya. Tidak hanya di Temanggung, Jakarta, Jawa, Indonesia juga mengenal siapa Mr. Klik ya dengan bagaimana caranya dia mengajak teman-teman untuk bisa menggunakan rumah belajar dan banyak sekali efek positifnya. Mbak Tika sendiri melihat Mr. Klik seperti apa dengan menjadi duta rumah belajar yang luar biasa Mr. Klik ini? Idola pokoknya ya, idola, saya mengidolakan beliau. Luar biasa. Karena dari rumah belajar itu memang kita diberikan kompetensi untuk peningkatan bukan hanya sekedar pembelajaran TIK-nya ya, tapi leadership juga, cara menyikapi digitalisasi sekarang. Karena kan banyak sekali hal-hal yang memang harus kita perhatikan, contohnya kayak cyberbullying, keamanan dalam berdigital. Nah itu tuh juga kita pelajari. Nah untuk Pak Klik sendiri kan concern di video pembelajaran. Nah, jadi saya juga mengidolakan beliau dan sering melihat-lihat beliau tuh seperti apa. Saya gitu. pun juga seperti itu. Seperti apa caranya membuat video seperti apa, dan sekarang pun juga saya masih sering mengikuti pelatihan-pelatihan secara online karena memang pelatihan sekarang tuh kan kebanyakan online. Dan sekarang pun untuk tahun ini pembatik kan namanya itu, sebelum pas pada waktu Pak Klik kan ada offline-nya. Betul, ada offline-nya kan. Betul. Nah sekarang betul-betul online semuanya. Pembatik itu apa artinya? Pembelajaran berbasis TIK. Untuk peningkatan guru. Jadi di rumah belajar itu bukan hanya sekedar disediakan sumber-sumber belajar yang bisa dimanfaatkan, juga sebetulnya mengajak Bapak Ibu guru untuk semakin melengkapi konten-konten yang ada di rumah belajar, ikut berkontribusi dengan peningkatan pembatik ini. Pembelajaran berbasis TIK. Pembatik kok lucu ya namanya ya. Orang malah mengira pembatik mana batiknya batik, gitu ya. Betul. Mana batiknya, apa nulis batik apa secara online apa gimana. Ternyata itu adalah satu pelatihan untuk meningkatkan TIK bagi Bapak Ibu guru yang memiliki beberapa level. Seperti permainan ada level-levelnya. Level 1 sampai level 4 seperti saya sekarang ini. Ada berada di level 4. Oh wow, luar biasa. Mbak Tika sudah di level 4. Baik, dan akhirnya sekarang Mbak Tika harus sudah konsen dengan sahabat rumah belajar. Mungkin bisa dijelaskan ke pemirsa. Mungkin ada yang belum tahu apa sih perbedaannya sahabat rumah belajar dan duta rumah belajar. Silakan bisa diceritakan. Oke, jadi untuk sahabat rumah belajar ini adalah orang-orang pilihan yang dalam satu provinsi diambil 30 orang dari ribuan. Mbak Tika sudah masuk nih di 30 ini kan. Wow, selamat. Perwakilan dari Kabupaten Temanggung lagi ya. Harus didukung dan didoakan ya. Terus. Didoakan, saya butuh doanya sekali. Betul. Nah, untuk apa ya istilahnya tuh untuk tahun ini tuh mengalami peningkatan yang cukup signifikan, 1000% peningkatan yang daftar dibanding tahun sebelumnya. Jadi awal di level 1 itu kami diberikan pelatihan berbagi, literasi. Literasi sekitar 60.000 guru se-Indonesia. Terus diseleksi, yang lulus masuk di level 2 di bagian implementasi, yaitu belajar tentang video pembelajaran, bagaimana menjadi YouTuber edukasi ya, menjadi YouTuber edukasi. Lulus masuk di level 3, diberikan pelatihan berkreasi, salah satunya bisa memilih video pembelajaran atau media interaktif, contohnya permainan. Karena di dalam rumah belajar juga ada fitur baru, EduGame namanya. Betul, yang tadi Mbak Tika cerita, EduGame seperti itu. Nah, masuklah setelah lulus, baru masuk di level 4, di level berbagi. Jadi harus membagikan apa yang kita dapatkan, karena kan pada intinya ketika semakin banyak ilmu yang kita dapatkan, untuk menjadi bermanfaat itu dibagikan. Betul. Share and care itu perlu sekali ya, dan akhirnya sekarang ada di titik ini sahabat rumah belajar ya. Terus dan nantinya ketika sudah selesai berbagi, diambillah menjadi yang terbaik, menjadi duta rumah belajar ke nasional.
Jadi dari 30 itu diambil lagi. Nanti masih akan diseleksi lagi ya? Iya, diseleksi lagi yang paling baik. Semuanya baik, semuanya keren-keren ya. Iya, betul. Bahkan saya sendiri sekarang ini sebetulnya ya hanya tidak berkeinginan yang lebih ya sebenarnya ya, karena ya udah berbagi di sini saja sudah sangat puas karena saya pengalamannya luar biasa. Ada banyak pelajaran yang bisa diambil. Banyak pelajarannya di sana. Jadi di komunitas Sahabat Rumah Belajar tuh kami saling mengisi, tidak ada kompetisi di sana. Ya, betul, tidak ada saling diajari, ada yang tidak bisa A, diajari, tidak bisa B, diajari. Nah, yang terbaik nanti diambil menjadi duta rumah belajar seperti Pak Keli. Oh, betul. Dan akhirnya bisa menginspirasi banyak orang seperti sekarang ya. Betul. Dan memang ini rumah belajarnya adalah konten aplikasi yang memang perlu untuk di-share ke siswa-siswi karena memang ini banyak sekali. Saya juga pernah buka itu beberapa kontennya sangat menarik dan ini menarik dan penting, sangat akan edukasi sekali pemirsa. Silakan Anda bisa download saja. Dilihat di sana banyak sekali ya. Apalagi juga sekarang dengan adanya Mr. Klik, dengan adanya Mbak Tika, ini kan merupakan salah satu role model untuk kita bisa tahu ya sebetulnya menjadi guru itu salah satunya harusnya seperti ini. Pernah kita sharing sama teman-teman Mal TV juga saat waktu itu kita ada program namanya Cetar ya, cerdas dan pintar. Dan waktu itu ada Mr. Klik yang sudah kayak ngasih tahu gitu kepada guru-guru yang lain waktu awal acara mula Cetar ini. Jadi kita ngeliat wow, ternyata ada ya guru kayak gitu ya. Kalau mungkin teman-teman yang belum tahu siapa Mr. Klik, setelah saya kasih tahu ternyata Mr. Klik, ya pantas lah gitu. Saya tunjukin videonya yang lain, jadi akhirnya wah ya memang hanya guru yang sekarang itu memang sekarang sudah harusnya seperti itu ya, bisa menciptakan video, edukasi, berbagi dan segala macam. Pokoknya intinya itu pembatik ini mengajak kita untuk bekerja sama Indonesia untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia khususnya kan. Ini kan bonus, ini tuh bonus. Jadi kita tidak berkompetisi secara pure kompetisi, tapi bisa belajar dan juga berbagi ya. Iya, manfaatnya banyak sekali di sana. Oke, harapan Mbak Tika sendiri dengan sekarang sudah di level 4, sudah menjadi sahabat rumah belajar, harapannya seperti apa Mbak Tika? Harapan saya ya pertama meningkatkan kualitas diri saya juga karena masih banyak sih, saya juga punya kekurangan masih banyak sekali. Yang kedua, harapannya juga dengan adanya saya berbagi di sini, banyak Bapak Ibu guru juga yang bisa memanfaatkan rumah belajar, minimalnya seperti itu, maksimalnya juga bisa ikut berkontribusi. Dan karena pembatik ini tiap tahun diadakan, ayo tahun depan ikut pembatik. Jadi manfaatnya banyak, selain ilmu ada juga sertifikat yang bisa didapatkan, yang bisa juga dimanfaatkan juga. Betul. Dan bisa lebih meningkatkan kualitas karena peningkatan teknologi itu kan semakin isinya meningkat. Kita harus tetap mengikuti di dunia pendidikan, harus beradaptasi terus, belajar sepanjang hayat gitu. Betul. Dan dengan adanya pandemi kita bisa belajar ya Mbak, sebetulnya bahwa kompetensi guru ini satu mulai dihargain dalam hal ini yang biasanya guru apa sih? Tapi ternyata tanpa guru di rumah juga orang tua stres juga kan dia menghadapi anak-anaknya gitu. Tapi juga di sisi lain guru juga harus bisa menambah kembali kompetensinya, kualitasnya, menajamkan kembali yang namanya bagaimana menjadi guru yang baik dengan berdekatan dengan teknologi 4.0 jadi seperti itu ya. Di era pandemi ini menjadi salah satu kesempatan kita sebagai pendidik khususnya untuk mengembangkan teknologi, memanfaatkan digital. Karena banyak sekali pelatihan yang biasanya dilaksanakan secara offline yang harus jauh keluar daerah mengeluarkan transport. Sekarang tuh secara online banyak sekali yang gratis loh sekarang itu. Biasanya kan kalau pelatihan itu bayar berapa. Sekarang tuh banyak yang gratis, tinggal niat dan kemauannya itu. Wah, itu dia. Niat dan kemauan ya. Dan akhirnya di sini sudah tergabung dalam rumah belajar, sahabat rumah belajar. Apa yang bisa dipelajari dengan teman-teman yang sudah ada di sahabat rumah belajar pembatik itu sendiri? Mbak Tika mengambil ilmu dan belajarnya apa tuh yang bisa dipelajari? Tidak pernah berhenti belajar tentunya. Dan selalu bersemangat, selalu tidak pantang menyerah. Dan intinya terus berinovasi dan terus produktif. Intinya seperti itu. Ketika kita dihadapkan pada era pandemi seperti ini, awalnya kita melaksanakan pembelajaran secara tatap muka, mendadak harus daring, ini mengakibatkan kita juga harus cepat berinovasi, mengikuti alurnya gitu dengan memanfaatkan teknologi.
Apalagi kalau di rumah belajar itu kan kita harus buat video sendiri kan. Iya, betul. Dan harus bisa ngedit sendiri, iya, segala macam. Coba cerita kendalanya, apalagi susah nggak sih Mbak, harus yang benar-benar ngadepin kamera sendiri, ngedit sendiri, ngasih teks apa segala macam. Iya, kalau yang waktu itu kebetulan saya membuat video pembelajaran di level 2, yang level implementasi. Di sana saya yaitu pengalaman juga ya, karena antara membuat video pembelajaran walaupun itu juga sama-sama memberikan materi dengan menghadapi siswa langsung betul. Itu beda banget, berulang kali take saya ya. Iya betul. Aduh salah. Kalau guru nggak pernah ada take kan, ngajar kayaknya lancar aja public speaking, tapi waktu itu kalau dibuat susah beda ya. Video ya bisa istilahnya hasil video mungkin 5 menit 7 menit, bikinnya bisa berjam-jam. betul. Dan itu belum sampai di editing. Betul. Nah, itu belum sampai di editing. Terus ngedit sendiri? Ngedit sendiri juga. Jadi kami itu di sini bukan hanya sekedar pelaku pemainnya, tapi juga sebagai orang di belakang yang membuat. Oh, luar biasa ya. Nah itu dia uniknya di rumah belajar seperti itu ya. Dan seperti apa video-video kreatifnya silahkan Anda bisa lihat di aplikasi rumah belajar yang Anda bisa download di App Store dan Play Store. Bukan hanya juga di download, ada di browser itu. Oh di browser bahkan juga ada. Oh di belajar.kemdikbud.go.id. Oh ada juga ternyata. Berarti bisa di PC juga ya? Iya bisa. Baik. Terima kasih Mbak Tika, sukses untuk sahabat rumah belajarnya. Kita doakan menjadi salah satu yang terbaik nanti. Yang paling penting adalah bisa menginspirasi kita pada hari ini dan juga ke depannya nanti, karena sebaik-baiknya orang bisa berguna buat orang lain. Mungkin seperti itu. Betul. Sukses buat Mbak Tika dan selamat beraktivitas, berinovasi kembali dengan rumah belajar. Terima kasih. Sukses selalu. Baik pemirsa, itulah tadi perbincangan kita bersama dengan Mbak Tika. Ini penerusnya Mr. Klik, kayaknya juga akan bicara sama suksesnya sama Mr. Klik ini kayaknya ya. Kita doakan seperti itu. Salah satu guru dari SMA Negeri 1 Parakan dari Kabupaten Temanggung yang mencoba belajar dan menambah inovasi dan kreativitasnya dengan masuk menjadi salah satu sahabat rumah belajar. Kita doakan semoga sukses dan menjadi yang terbaik di sini, di provinsi dan juga di tingkat nasional, agar bisa menjadi kebanggaan bagi Kabupaten Temanggung bahwa memiliki the next guru yang bisa berinovasi dan bisa membanggakan kita semuanya. Kita harapkan ini juga menjadi salah satu platform untuk Anda untuk sekarang yang masih belajar secara daring. Rumah belajar adalah salah satu pilihan yang tepat untuk bisa Anda pergunakan dengan baik. Mungkin seperti itu ya. Terima kasih pemirsa telah bersama dengan kami selama 60 menit. Jangan lupa saksikan program acara Sudut Pandang setiap hari Senin dan juga Jumat pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Karena informasi dapat dicari dari sudut pandang yang tergali. Saya David Kanjira pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Sampai jumpa. Temanggung TV dari Temanggung untuk Indonesia.